Perkenalkan, nama saya Safa Nurul Izzah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari multikulturalisme. Secara etimologis, multikulturalisme terbentuk dari 3 kata, yaitu multi yang berarti banyak, kultur yang berarti budaya, dan isme yang berarti aliran atau pemahaman. Dari 3 kata tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa multikulturalisme merupakan aliran atau pemahaman tentang banyak budaya yang mengarah pada keberagaman budaya. Adapun menurut H.A.R. Tiller menyatakan bahwa multikulturalisme memiliki arti yang sangat kompleks. Multi yang berarti plural, dan kulturalisme yang berisi pengertian kultur atau budaya. Istilah plural itu sendiri mengandung arti yang beragam, karena pluralisme bukan hanya sekadar pengakuan akan adanya hal-hal yang berjenis-jenis, melainkan pengakuan-pengakuan tersebut juga memiliki implikasi-implikasi politis, sosial, dan ekonomi. Akar dari kulturalisme adalah kebudayaan, yaitu kebudayaan yang dilihat dari fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Di sini H.A.R. Tiller juga mendefinisikan lebih lanjut istilah dari multikulturalisme itu sendiri. H.A.R. Tiller mendefinisikan bahwa multikulturalisme memiliki arti institusionalisasi dari keanekaragaman kebudayaan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok etnis di dalam suatu nation state melalui bidang-bidang atau sistem hukum, pendidikan, kebijakan pemerintah dalam kesehatan dan perumahan bahasa, praktik-praktik keagamaan, dan bidang lainnya. Setelah kita mengetahui mengenai arti dari multikulturalisme itu sendiri, di sini juga terdapat pengertian dari pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian di dalam dan di luar sekolah yang mempelajari tentang berbagai macam status sosial, ras, suku, agama, agar tercipta kepribadian yang cerdas dalam menghadapi masalah-masalah keberagaman budaya. Selanjutnya yaitu konsep dari pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural yang dikemukakan oleh James A. Banks adalah konsep pendidikan yang memberikan semua peserta didik kesempatan yang sama untuk belajar di kelas, tanpa memandang jenis kelamin, kelas sosial, etnis, ras, agama, atau karakteristik budaya. James Banks juga mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk people of color, yang dimana pendidikan multikultural ini ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan, kemudian bagaimana kita mampu menyikapi perbedaan tersebut dengan penuh toleran dan semangat egaliter. Oleh karena itu, untuk dapat memahami multikulturalisme, diperlukan landasan pengetahuan yang berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dan mendukung keberadaan serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Bangunan konsep-konsep ini harus dikomunikasikan di antara para ahli yang memiliki perhatian ilmiah yang sama tentang multikulturalisme, sehingga terdapat kesamaan pemahaman dan saling mendukung dalam memperjuangkan ideologi ini. Adapun berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain yaitu demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, suku bangsa, kesukubangsaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, hak asasi manusia atau HAM, hak budaya community, dan konsep-konsep lainnya yang relevan. Selanjutnya, saya Naila Farhatinisa akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia. Pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia yaitu: pertama, sebagai sarana alternatif pemecah konflik. Kedua, agar peserta didik tidak meninggalkan akar budaya. Ketiga, sebagai landasan pengembangan kurikulum nasional. Keempat,
menuju masyarakat Indonesia yang multikultural. Nilai-nilai universal pendidikan multikultural. Menurut Yusuf Al-Kuwardi, pendidikan multikultural bertujuan untuk menjunjung tinggi harkat martabat manusia dan menghadirkan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Nilai-nilai tersebut antara lain yaitu yang pertama, nilai kesetaraan. Kesetaraan merupakan sebuah nilai yang menganut prinsip bahwa setiap orang memiliki kesetaraan hak dan posisi dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap orang tanpa terkecuali memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial di masyarakat. Yang kedua, nilai toleransi. Toleransi merupakan suatu sikap yang dimana kita harus bisa menghargai orang lain yang memiliki perbedaan. Yang ketiga, nilai demokrasi. Dalam pendidikan, prinsip demokrasi merupakan suatu prinsip yang dapat membebaskan manusia dari berbagai jenis ikatan, serta memberikan kesempatan bagi perkembangan manusia. Tumbuhnya demokrasi dalam proses pendidikan akan mendorong tumbuhnya multikulturalisme dalam pendidikan. Yang keempat, nilai pluralisme. Pluralisme ini mengajak kepada seluruh masyarakat agar dapat melihat keberadaan perbedaan agama sebagai bagian yang realistis dalam kehidupan manusia. Saya Hoiri Hamdalah akan menjelaskan pengertian dari tujuan pendidikan multikultural dan karakteristik pendidikan multikultural. Karakteristik pendidikan multikultural. Terdapat 3 tantangan besar dalam melaksanakan pendidikan multikultural di Indonesia, yaitu antara lain, yang pertama, agama, suku, bangsa, dan tradisi. Secara garis besar, agama merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu bangsa. Hal ini dikarenakan akan dapat menjadi perusak apabila digunakan sebagai senjata politik atau fasilitas individu dan kelompok ekonomi. Yang kedua, kepercayaan. Dan kepercayaan adalah unsur yang terpenting di dalam hidup masyarakat, karena munculnya kecurigaan ataupun ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap yang lain dapat juga timbul ketika tidak ada komunikasi di dalam masyarakat. Dan yang terakhir, toleransi. Toleransi merupakan bentuk tertinggi ketika kita mencapai keyakinan yang dapat berubah. Toleransi juga merupakan hal pendekatan dalam perubahan pandangan, wawasan, serta akal pikiran. Tujuan dari pendidikan multikultural yaitu bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dengan sejumlah sikap dan keterampilan yang diperlukan dalam lingkungan, budaya etnik, serta budaya nasional, dan antar budaya lainnya. Dan ada juga tujuan pendidikan multikultural dalam Undang-Undang Sidiknas, yaitu yang menambahkan sikap simpati, respek, apresiasi, serta empati terhadap penganut agama dan kultur yang berbeda. Kenalkan, nama saya Nur Asila Zarifah. Saya akan menerangkan materi tentang faktor penyebab terjadinya multikultural dan penerapan pendidikan multikultural. Faktor penyebab terjadinya multikultural terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada faktor geografis, yang kedua itu ada pengaruh budaya asing, yang ketiga itu ada kondisi iklim yang berbeda. Yang pertama itu ada faktor geografis. Faktor geografis itu sangat mempengaruhi apa dan bagaimana kebiasaan suatu masyarakat. Maka dalam suatu daerah yang memiliki kondisi geografis yang berbeda, maka akan terdapat perbedaan dalam masyarakat multikultural. Yang kedua itu ada pengaruh budaya asing. Pengaruh budaya asing juga bisa menjadi penyebab terjadinya multikultural, karena masyarakat yang harus sudah mengetahui budaya asing kemungkinan akan terpengaruh mindsetnya mereka dan menjadi perbedaan antara budaya asing dan budaya negara sendiri. Yang ketiga itu ada kondisi iklim yang berbeda, dalam artian yaitu hampir sama dengan perbedaan letak geografis suatu daerah. Penerapan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural dapat diterapkan dalam dunia pendidikan melalui berbagai cara. Antara lainnya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama,
multikulturalisme dalam kurikulum. Yang kedua, penanaman nilai-nilai multikultur dalam pembelajaran. Yang ketiga, ada budaya multikultur di sekolah. Yang keempat, kegiatan penunjang pendidikan multikultur. Yang pertama itu ada multikulturalisme dalam kurikulum. Pengenalan ragam kultur atau budaya merupakan langkah pertama yang perlu dilakukan ketika hendak mengajarkan nilai-nilai multikulturalisme. Sebagaimana dengan apa yang sudah dijabarkan, kultur di sini itu meliputi berbagai aspek sosial manusia yang membentuk identitasnya seperti etnis, ras, dan agama. Yang kedua itu ada penanaman nilai-nilai multikultur dalam pembelajaran. Penanaman nilai-nilai multikultur tersebut itu dapat positif dilakukan dalam setiap proses pembelajaran, contohnya seperti di dalam kelas dan lain sebagainya. Jika pengenalan keragaman budaya dilakukan dengan pendekatan kognitif, maka penanaman nilai-nilai multikultur lebih menyentuh aspek efek siswa. Nilai-nilai multikultur yang dimaksud yaitu seperti identitas diri, kesetaraan, objektivitas, penanaman akan pembedaan, toleransi, dan empati. Budaya multikultur di sekolah. Penanaman pengenalan kegeragaman budaya merupakan hal yang sangat penting untuk diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan, sehingga para generasi muda akan benar-benar bisa memahami mengenai konsep multikultural dengan baik. Akan saja tetapi hanya dengan pemahaman saja belum tentu memadai, karena pemahaman secara kognitif tidak akan berarti apa-apa apabila tidak juga disertai dengan pembuatan nyata. Yang keempat itu ada kegiatan penunjang pendidikan multikultur. Kegiatan-kegiatan dapat berupa kegiatan yang secara spesifik mengusung tema multikultural atau kegiatan dengan tema tertentu yang diselenggarakan secara multikultural. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, peserta didik akan dikenalkan dengan budaya-budaya dan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat lain. Berbagai aspek multikultural dapat digunakan untuk mengenal ragam perbedaan kepada siswa, contohnya seperti perspektif agama-agama, negara atau bangsa, suku bangsa, serta perspektif komunitas sosial tertentu.